wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviantika Khairunisa Marpaung dari semester 4 PAIA Institut Jamiah Mahmudiyah Langkat. Jadi di kesempatan kali ini nih, aku mau sharing tentang salah satu teori belajar yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori humanisme. Coba deh kita pikirin bareng-bareng nih, kenapa ya kadang kita lebih semangat belajar di kelas tertentu, tapi di kelas lain tuh kita malah jadi ngerasa males dan takut. Bisa jadi bukan karena materinya yang susah, tapi karena suasana di kelasnya itu yang beda. Nah, itulah yang jadi fokus utama dari teori humanisme ini. Belajar itu bukan cuma soal isi kepala aja, tapi juga soal perasaan. Selanjutnya kita masuki penjelasan dari apa itu teori humanisme. Apa sih teori humanisme itu? Teori humanisme ini adalah pendekatan dalam belajar yang melihat manusia sebagai individu yang punya potensi, perasaan, dan keinginan untuk berkembang. Dalam teori ini, murid bukan cuma dianggap sebagai penyerap informasi aja, tapi sebagai manusia yang butuh dihargai dan diberi ruang untuk tumbuh. Berbeda dengan teori behaviorisme yang fokusnya itu pada stimulus dan respon, atau kognitivisme ini yang lebih ke cara berpikir mereka. Teori humanisme ini justru lebih menekankan ke pengalaman pribadi, perasaan, dan pengembangan diri. Jadi dalam teori humanisme ini terdapat dua tokoh penting, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow. Beliau terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Maslow ini percaya sebelum seseorang bisa belajar dengan optimal, kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya rasa aman, diterima, dan dihargai. Yang kedua yaitu ada Carl Rogers. Ia menekankan bahwa guru sebaiknya jadi fasilitator, bukan jadi penguasa di kelas. Tugas guru itu adalah menciptakan suasana belajar yang suportif, terbuka, dan bebas dari rasa takut. Dengan begitu, siswa bisa berkembang tanpa tekanan. Contoh kasus di kehidupan sehari-hari dalam teori humanisme ini, seperti coba kita bayangin sama-sama nih. Ada seorang murid, dia tuh punya rasa malu, dia tuh malu gitu. Dia nggak pernah angkat tangan waktu di kelas, walaupun dia tuh sebenarnya tahu jawabannya pada saat ditanya oleh guru. Jadi kalau guru langsung menegur dia, kenapa kamu diam aja, kenapa kamu nggak jawab gitu, dia tuh lebih ngerasa tertekan gitu. Tapi guru yang menerapkan pendekatan humanistik ini akan mengatakan, ya nggak apa-apa kalau kamu belum mau ngomong sekarang, tapi kalau kamu mau berbagi, saya akan senang banget nih dengan dengar pendapat dari kamu gitu. Dengan begitu seorang murid ini merasa lebih aman dan dihargai, dan biasanya dari situlah ia mulai membangun kepercayaan dirinya itu pelan-pelan. Jadi kesimpulan dari teori humanisme ini ngajari bahwa proses belajar itu harusnya memperhatikan sisi kemanusiaan. Belajar bukan cuma soal nilai atau ranking aja, tapi juga soal bagaimana perasaan siswa saat belajar. Kalau kita bisa menciptakan suasana yang belajar yang nyaman, suportif, dan terbuka, maka siswa itu bisa berkembang bukan secara akademis aja, tetapi juga secara emosional dan sosial. Terima kasih.